Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto masih terus melanjutkan proses terkait dengan kesepakatan tarif dagang dari 32% menjadi 19%. Namun yang menjadi sorotan, salah satu syaratnya adalah mengenai transfer data antara kedua negara. Lantas pemirsa, sebetulnya seperti apa transfer data yang kemudian akan dilangsungkan, bagaimana juga keamanan data pribadi warga Indonesia. Malam hari ini kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Anu. Dan bersama saya Vera Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda pemirsa, termasuk juga dengan pembahasan Polda Metro Jaya yang menemukan sejumlah bukti baru yang mengarah pada kematian tak wajar Arya Daru Pangayunan. Akankah temuan baru tersebut ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap tabir kematian Arya Daru Pangayunan? Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita buka dari informasi yang pertama pemirsa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Hasto dinilai sah dan meyakinkan terlibat penyuapan terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang dilakukan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Hakim Ketua Majelis Rios Rahmanto menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hakim menilai Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melanggar pidana suap. Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 7 tahun untuk Hasto dan denda sebesar 800 juta rupiah. Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Pertimbangkan hakim memvonis lebih ringan karena Hasto dinilai tidak terbukti memenuhi dakwaan pertama dari JPU, yakni perintangan penyelidikan. Namun hakim meyakini Hasto turut terlibat dalam memberikan uang senilai 400 juta rupiah untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku melenggang menjadi anggota DPR RI. Dengan demikian sedang dinyatakan ditutup. Kami langsung mengajak Anda pemirsa menuju Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Sudah ada rekan kami Prita Zega di sana. Selamat malam Prita Zega, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan malam hari ini, silakan. Ya, Vera dan juga Ken, terkait dengan vonis yang hari ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terpidana Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sudah selesai, di mana tadi hasil dari putusan vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim adalah 3 tahun 6 bulan penjara kepada terpidana Hasto Kristianto dengan denda 250 juta dan juga subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Adapun tadi Hakim Ketua mengatakan bahwa mengadili Hasto secara terbukti dan secara sah dan juga bersalah untuk dakwaan pertama, yakni terkait dengan perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice, yang artinya ini dakwaan yang dulunya diberikan kepada Hasto bahwa dia melakukan perintangan penyidikan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun tadi Hakim Ketua mengatakan bahwa menyatakan Hasto secara terbukti sah melakukan tindak pidana, melakukan suap bersama-sama, yang mana tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa terbukti memberikan suap 400 juta kepada ex-komisioner Wahyu Setiawan dalam kasus PAW Harun Masiku yang terjadi pada 2019 lalu. Di mana tadi memang ada hal-hal yang meringankan juga memberatkan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Adapun yang memberatkan Hasto Kristianto dalam kasus ini adalah keadaan memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantaskan tindak pidana korupsi, kemudian merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan juga berintegritas. Namun di balik itu ada juga hal-hal yang meringankan mengapa kemudian ini tuntutan ataupun vonis yang diberikan kepada Hasto Kristianto lebih ringan daripada tuntutan JPU. Ini adalah
terdakwa ataupun terpidana yang saat ini bersikap sopan selama persidangan. Kemudian terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya, kemudian memiliki tanggungan keluarga, kemudian terdakwa telah mengabdi pada negara melalui posisi publik yang saat ini juga masih menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Adapun tadi bagaimana kemudian respon dari Hasto Kristianto, dirinya mengatakan bahwa menerima putusan, bahkan menghargai setiap putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap dirinya dengan kepala tegak. Namun di balik itu memang hingga saat ini bersama dengan kuasa hukumnya juga masih menimbang-nimbang jikalau mengajukan banding, begitu di mana masih mencermati ataupun mempelajari hasil putusan yang sudah dibacakan oleh majelis hakim tadi. Di mana tadi memang kami sempat juga berbicara dengan kuasa hukum bahwa dalam 7 hari ini akan terus menimbang-nimbang. Seperti yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, akan memberikan waktu kepada mereka apakah menerima, menolak ataupun juga masih berpikir terlebih dahulu apakah mengajukan banding atau tidak. Adapun juga tadi beberapa kuasa hukum lainnya mengatakan bahwa ada memang hal-hal yang masih mengganjal di dalam persidangan ini, juga seperti yang tadi disampaikan oleh Roni Talapesi bahwa salah satunya adalah dengan kehadiran penyidik yang merupakan penyidik dijadikan saksi dalam persidangan Hasto Kristianto yang menurutnya ini tidak masuk dalam nalar hukum begitu. Bahkan tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan memang mereka menerima terkait dengan memang tidak bersalah dalam perintangan penyidikan, namun sekali lagi mereka memang masih tidak menerima terkait dengan dakwaan kedua yang diberikan kepada Hasto Kristianto terkait dengan kasus dugaan suap. Bahkan tadi juga Hasto Kristianto mengatakan bahwa sempat menyinggung begitu ya Tom Lembong, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tom Lembong beberapa hari lalu ini juga 4 tahun penjara. Bahkan tadi dia menyinggung bahwa sahabatnya Tom Lembong juga senasib dengan dirinya, mereka adalah korban-korban ketidakadilan. Demikian kembali ke Anda, Ken Vena. Terima kasih Prita Zega mengabarkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebuah truk kontainer diduga mengalami remblong hingga menabrak belasan kendaraan di lampu lalu lintas Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Kejadian ini berawal saat lampu berwarna merah dan tiba-tiba truk kontainer dari arah Pulau Gadung dengan kecepatan tinggi melaju karena diduga mengalami remblong langsung menabrak kendaraan yang sedang berhenti. Belasan kendaraan ini terlibat kecelakaan, terdiri dari 9 mobil dan setidaknya 4 sepeda motor. Sopir truk dan seluruh kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur, sementara itu 1 korban luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Ruli Baloi, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Kobaran api dan asap membumbung tinggi di kawasan padat permukiman semi permanen pada Kamis petang. Rumah yang terbakar sebagian besar ini terdiri dari bahan-bahan semi permanen sehingga api dengan cepat menyebar. Penghuni rumah pun tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. 10 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Dua emak-emak pedagang sayur di Pasar Minasamaupa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian yang terekam kamera warga. Perkelahian diduga dipicu dendam lama antar pedagang. Video amatir warga merekam dua emak-emak pedagang saling serang di tengah pasar tradisional Minasamaupa pada Kamis petang kemarin. Perkelahian dipicu aksi salah satu pedagang berinisial AN yang melempar lawannya dengan sayur terong hingga mengenai perut korban. Korban yang tak terima membalas. Cekcok pun berujung baku hantam. Dua pedagang ini mengalami luka memar di wajah dan tangan. Keduanya kini telah dimintai keterangan oleh unit reskrim Polres Goa. Diduga kuat perkelahian dipicu dendam lama antar sesama pedagang.
Pemerintah berkomitmen terus mengawasi proses penyelesaian permasalahan beras oplosan di berbagai daerah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemerintah berkomitmen terus mengawasi proses penyelesaian permasalahan beras oplosan di berbagai daerah. Beragam upaya dilakukan guna mencari solusi permasalahan beras oplosan. Komitmen pemerintah menyelesaikan polemik dari beras oplosan yang beredar di kalangan publik disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Pras menyebut Presiden Prabowo bersikeras untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi pada polemik beras oplosan. Ia juga menyebut Presiden senantiasa mengawasi operasi lapangan serta terus berkoordinasi melalui rapat terbatas. Upaya-upaya lain guna mencegah pelanggaran serupa terjadi di kemudian hari juga dilakukan. Dalam tindak lanjut tersebut, pemerintah menegaskan akan menindak tegas pelanggar beras oplosan. Ya, pemirsa, kesepakatan tarif dagang antara Amerika dan juga Indonesia ini masih terus diproses, di mana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini juga menyatakan negosiasi masih terus berlangsung dan akan difinalisasi secara teknis. Namun kemudian salah satu syaratnya adalah transfer data antar dua negara sehingga kesepakatan tarif dari 32% menjadi 19% ini bisa terwujud, pemirsa. Lantas seperti apa pula kemudian langkah yang harus disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa data masyarakat Indonesia ini dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah disepakati Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto dalam negosiasi kilat melalui sambungan telepon. Hasilnya Indonesia mendapat potongan tarif dari 32% menjadi 19% saja. Tarif ini menjadi kedua terendah di kawasan Asia Tenggara usai Singapura. Selain mengajukan syarat penghapusan 0% bagi produk yang diimpor dari Amerika dan pembelian sejumlah komoditas energi, pertanian, dan pesawat, Gedung Putih juga memberikan syarat mengenai transfer data antar negara. Presiden Prabowo menegaskan jika negosiasi masih terus dilakukan dan difinalisasi secara teknis. Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan jika transfer data bukanlah penyerahan data pribadi secara bebas. Klausul ini dinilai akan menguntungkan pemerintah dan masyarakat karena lebih terlindungi terutama saat mengakses platform digital yang disediakan perusahaan berbasis di Amerika seperti e-commerce, media sosial, mesin pencari, dan layanan cloud. Lalu langkah apa yang akan disiapkan pemerintah untuk memastikan data masyarakat terlindungi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Meski di sisi lain transfer data menjadi praktik lazim dalam hubungan antar negara di era digital saat ini. Ya, pemirsa, kesepakatan potongan tarif dagang antara Amerika Serikat dan juga Indonesia ini tadi disepakati oleh Presiden Donald Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto dari angka 32% menjadi 19%. Tapi yang menarik, salah satu syaratnya adalah transfer data antar negara. Ini kemudian pemirsa yang menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Bagaimana kemudian pemerintah Indonesia menjamin bahwa data pribadi milik seluruh masyarakat Indonesia ini akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
pribadi. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Mbak, Pak ya, sehat selalu. Mantap. Dan juga bergabung bersama kita dari ICSF, ada Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam, sehat juga ya Pak ya? Terima kasih sudah bergabung dan akan bergabung juga bersama kita malam hari ini pemirsa Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam, Bang Dev. Halo. Kabarnya sehat? Oke, baik. Kita sudah bisa mendengar suaranya. Sehat? Ya, sehat. Terima kasih, Bang Dev. Ini pertanyaannya langsung saja ke DPR dulu. Baik, apakah DPR juga sudah dimintai pertimbangan, diajak berdiskusi, atau mungkin mendapatkan informasi mengenai transfer data ini, Bang? Ya, ini kan yang negosiasi adalah pemerintah dipimpin langsung oleh Pak Erlangga dan juga Bu Sri Mulyani ya. Jadi kalau ditanya detailnya keputusannya seperti apa ya, saya jujur sih belum bisa jawab lebih dalam. Akan tapi dari informasi yang kami terima yang juga disampaikan oleh media, kalau kepada media, baik dari PCO ataupun juga dari Kementerian Komdigi, tadi sore saya baru saja menyelesaikan suatu kegiatan dengan Ibu Menkomdigi yang menjelaskan bahwa kalau kita bicara data pribadi seperti data biometrik, data-data ya sensitif, nomor kartu kredit, hal seperti itu masih tetap aman dan itu tetap dipegang. Yang lebih dikelola oleh yang bisa dapat diakses oleh negara pihak ketiga, pihak Amerika Serikat, ya ini seperti misalnya kartu kredit, transaksi kartu kredit, hal-hal seperti itulah yang dapat diakses oleh pihak negara luar. Akan tapi kalau data pribadi kita yang sifat sensitif dan yang bisa menimbulkan kerugian ekonomi kepada para pemilik data itu masih tetap disimpan oleh pemerintah sehingga kondisinya masih aman. Karena begini Bang Dev, yang menjadi pertanyaan publik juga, data yang akan diberikan kepada Amerika ini adalah raw datanya kah? Seperti nama, alamat, tanggal lahir, bahkan mungkin kalau kartu kredit saja kan kita juga tetap harus mengisi data pribadi Bang Dev. Jadi bentuk data seperti apa yang akan ditransfer? Ya, ini juga justru kita masih menunggu penjelasan lebih detail. Ya, saya nggak bisa menerka-nerka lebih jauh, akan tapi ya kalau kita bicara nomor kartu kredit, nama dan lain-lain seperti itu sebenarnya kan memang sudah kesimpan melalui baik itu Mastercard atau Visa ya, ataupun American Express, itu kan semua adalah perusahaan-perusahaan Amerika, jadi mereka juga sudah memiliki data-data tersebut begitu. Nah, terus kalau kita bilang kalau data-data raw seperti data pribadi seperti alamat dan lain-lain, nah cuman ini kan sering kali ada bocoran data ya, jadi sebenarnya nggak perlu di trading disimpan di database ataupun diakses oleh negara lain, itu juga sudah dapat diakses oleh macam-macam orang melalui dark web ya. Nah, tapi kita kan memiliki undang-undang PDP yang sudah disahkan. Nah, di dalam undang-undang PDP itu ada aturan-aturannya dari penyimpanan data, standarisasi akan data center itu seperti apa, tanggung jawab pada pengampu data. Nah, hal inilah yang pastinya akan menjadi panutan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan data pribadi. Oke, baik. Pak Ardi, kalau Pak Ardi melihat kenapa kemudian Amerika Serikat mengajukan salah satu syaratnya transfer data antar negara, memang akan digunakan untuk tujuan apa Pak Ardi? Jadi gini, cross border data transfer atau data flow itu ada suatu praktek yang lazim dimanapun ya. Dan itu juga dimungkinkan dalam undang-undang PDP melalui pasal 56. Namun kita juga sekarang dengan adanya konstelasi perubahan geopolitik ya, teknologi dan apalagi sekarang eranya kebocoran data ya, kebocoran data, peretasan segala macam. Itu konstelasi yang dulu kita pikirkan waktu membuat undang-undang PDP ya. Dan sekarang kalau kita bilang data aman, udah nggak berlaku.
Karena data itu bisa bocor di berbagai sisi ya. Dan data itu juga bisa dijadikan alat untuk nge-profile seseorang. Ya. Jadi kalau kita ingat peristiwa, saya nggak tahu ya, teman media dulu sempat ngulas tahun 2016 itu ada namanya skandal Cambridge Analytica. Itulah yang membuka kita bahwa tuh data ternyata bisa disalahgunakan untuk kepentingan, berbagai kepentingan, baik itu politik ya, opini publik ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kita juga ingin kejelasan melalui kebijakan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat itu, ini sebetulnya yang mana gitu ya, karena ini jadi simpang siur, dari Gedung Putih bilang begini, teman-teman di pemerintah bilang begitu. Jadi yang kita bicarakan ini sebetulnya apa yang terjadi? Itu yang kita juga nggak. Karena kalau yang lazim kemudian dilakukan dalam hubungan diplomatik juga, ini pertukaran datanya seperti apa sih Pak Ardi yang masih dibatas? Kepentingannya untuk hubungan diplomatik, keamanannya betul-betul dijaga, penggunaannya juga tentunya sangat terjamin, begitu? Iya, jadi data kalau kita bicara itu kan gini ya, data yang biasanya yang selama ini saya pahami ya kita biasanya ada pertukaran exchange of data and intelligence ya terkait dengan tindak kejahatan. Itu ada. Itu sampai sekarang masih berjalan ya, apalagi kita sudah ada dalam framework kerjasama dengan Interpol ya. Itu udah sebelumnya udah. Terus juga terkait dengan misalnya dalam kerangka mungkin data-data keuangan, proyeksi misalnya melalui kerangka Bank Dunia. Ya, Bank Dunia. Makanya ada Bu Sri Mulyani di sana ya. Jadi hal seperti itu juga sekarang itu sudah berjalan sebetulnya. Itu tidak masalah. Tapi kalau dengan apa yang kita baca ya, kita pahami dari rilis Gedung Putih, saya meyakini ini is beyond that ya. Itu sesuatu yang udah di luar itu. Dan ada kemungkinan, apalagi kita melihat kemarin waktu ketika kita masih diminta untuk menyetujui 32%, ya sekarang turun dari 9%. Itu kan banyak persyaratannya. Ada terkait juga kita punya produk nasional terkait dengan keuangan segala macam. Ada 0% dari produk yang diimpor dari Amerika. Nah, misalnya 17% jangan-jangan ada hal lain yang di barter gitu, nggak tahu kan. Tapi intinya kita memang harus benar-benar ketat ya, meliti semua diktum dari perjanjian itu. Jangan sampai justru perjanjian ini merugikan undang-undang PDP. Karena harus diingat, undang-undang PDP itu hasil karya semua orang ya. Pemerintah di situ, kami di situ, industri ada di situ, perguruan tinggi ada di situ, masyarakat ada di situ, hampir semuanya ada di situ. Nah, kalau memang ini terjadi ya mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini sama saja mengingkari upaya bersama yang kita lakukan. Sudah berdarah-darah membentuk undang-undangnya, jangan sampai dirusak sendiri. Saya ingat pertama kali saya ngomong tentang privacy ya, itu kira-kira sampai 30 tahun yang lalu. Sampai saya frustasi itu nggak jadi-jadi, baru kemarin 2022 jadi undang-undang. Coba bayangkan. Perjalanan yang cukup panjang. Cukup panjang dan kita selalu dibilang nggak perlu, Indonesia tidak perlu. Ya, tapi karena ada banyak masif ya kebocoran data segala macam, akhirnya banyak yang menyadari kita perlu undang-undang. Dan ini bukan hanya mengunjungi kita, tapi ini semua termasuk pejabat pemerintah, Bapak Presiden, menteri-menteri, itu ada di situ. Oke. Baik Pak Trubus, kita juga penasaran bagaimana melihat respon publik terhadap salah satu syaratnya nih Pak, cukup kemudian bikin deg-degan publik juga. Soalnya data lagi kemudian yang akan dibagikan ke negara Amerika Serikat. Tapi nanti dijawabnya ya Pak Trubus ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa. Makin malam pasti selalu semakin menarik ini Pak Ardi. Seru banget. Selalu seru, karena kemudian ini yang
dibicarakan data pribadi milik seluruh masyarakat Indonesia, betul. Pak Trubus. Yang dilema Pak Presiden Prabowo ketika tawar-menawar ini karena tidak main-main loh Pak Trubus. Data pribadi ini, gimana Pak? Iya, ini persoalan kan begini, data pribadi itu kan di dalam Undang-Undang PDP itu sudah ditentukan tadi disinggung sama Pak Adi mengenai pasal-pasal yang terkait dengan sifatnya data privacy lah gitu ya. Nah, sementara di dalam pasal 56 itu ayat 2 itu kan juga bisa tapi harus setara atau lebih tinggi. Nah persoalannya kan kemudian ketika masyarakat mulai menelisik kan masyarakat lebih kepo dan masyarakat itu lebih pintar bahkan gitu mencari ke sana ke Amerika sendiri apakah Amerika setara dengan Indonesia. Ternyata kan masyarakat menganggap oh tidak ternyata. Kenapa? Karena di Amerika tidak ada satu payung hukum pun mengenai data pribadi itu nggak ada. Dan di sana itu malah masih sektoral. Kalau misalnya mengenai kesehatan ada sendiri, pendidikan ada sendiri, bahkan di negara bagian itu ada sendiri-sendiri gitu. Lah itu yang menyebabkan kemudian masyarakat panik gitu kan, seperti itu. Yang kedua, bahwa kepanikan itu juga bersumber dari ini kekhawatiran nanti bisa dimanfaatkan, disalahgunakan. Karena kan di situ ada potensi misalnya, walaupun potensi ya bisa dipantau secara massal tentang aktivitas masyarakat. Karena kan harusnya ini privasi bocor saja sudah deg-degan Pak, apalagi ini ditransfer gitu. Betul, karena kita punya trauma sebelumnya tadi disebutkan sama Pak Ardi bahwa kita di masa lalu berkali-kali data kita itu bocor. Nah sementara lahirnya Undang-Undang PDP 27 ini belum ada aturan turunannya, pasal 56 itu belum turunannya juga ada. Lembaga PDP kan kita belum ada, lembaga pengawasnya juga belum ada, belum dibentuk. Jadi kondisinya seperti apa yang terjadi, maka kemudian publik mulai kecurigaan kan itu ya namanya juga masyarakat ya. Jadi pada akhirnya ini yang kedua pemerintah sendiri saya melihat belum bisa menjelaskan sesuatu yang utuh gitu loh. Sebenarnya kesepakatan data pribadi seperti apa tadi singgung Adi, transfernya seperti apa sih dalam kondisi yang bagaimana. Tentu kemudian publik berpikir ada kepentingan jangan-jangan ini kedaulatan negara yang kemudian dipertaruhkan kan gitu sampai akhirnya ke sana. Nah, kecemasan ini sebenarnya bisa clear kalau misalnya pemerintah berani secara terang-terangan menjelaskan bahwa memang ini kepentingannya kalau memang komersial ya udah komersial saja misalnya tapi sejauh mana menjamin tidak data mentah berarti sudah diolah dulu data-datanya. Adanya betul. Ada jaminan juga masyarakat diberi keyakinan bahwa memang itu pemerintah menjamin bertanggung jawab bahwa tidak akan terjadi bla 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 bla. Nah, yang lainnya kan tadi penjelasan dari DPR juga bingung karena apa? Ternyata DPR juga belum diajak konsultasi juga seperti apa kan ini masyarakat akhirnya berpikir lah ini yang memutuskan itu sesungguhnya bagaimana gitu kan. Jadi itu yang kemudian masyarakat makin rame kalau di medsos itu kemudian saling memberikan argumentasi yang ranahnya itu kepada ini kebimbangan, keraguan-raguan dan bahkan ada usulan supaya itu cobalah dievaluasi lagi gitu. Seperti apa perjanjiannya itu seperti apa itu loh Mbak. Coba kita cek ke publik lah ya. Kita lihat masyarakat gimana sih kemudian mengetahui informasi soal transfer data ini responnya seperti apa. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Keisha Butar-Butar. Keisha, silakan. Selamat malam Kenania dan juga pemirsa, betul sekali Indonesia dikabarkan akan membayar tarif sebesar 19% kepada Amerika Serikat dan ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan yang dilakukan antara kedua negara yakni Indonesia dan juga Amerika Serikat dan menyebutkan juga bahwa poin utama dari perjanjian ini adalah menghapus hambatan perdagangan digital termasuk aliran data pribadi masyarakat Indonesia bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Tentu ini menuai banyak tanda tanya dari masyarakat Indonesia dan kami akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia mengenai isu ini. Halo Mas, dengan siapa? Dengan Ibrahim. Mas, saya mau tanya tanggapan Masnya soal isu informasi data dari masyarakat Indonesia bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Tanggapannya Masnya setuju atau tidak? Saya sih pribadi kurang setuju ya Mbak. Kenapa Mas? Karena setahu saya di Amerika itu sendiri belum ada yang namanya perlindungan untuk data pribadi secara nasional tuh kayak di Uni Eropa seperti GDPR. Nah itu di Amerika nggak ada. Jadi ketika mereka mau ngelola data kita itu resikonya tentu sangat besar gitu. Apalagi itu kan gerbang data pribadi kita itu di dunia digital itu
gerbangnya lah. Jadi buat akses keamanan, akses bank, keuangan itu kalau udah dipegang ya ibaratnya kaki kita itu udah diikat sebenarnya sebelah. Apalagi sebenarnya targetnya mungkin bukan orang-orang apa ya istilahnya yang anak rakyat kecil, tapi yang menengah yang saldo Anda itu udah ratusan juta. Nah itu Anda hati-hati gitu karena pelanggaran teknologi itu sangat risikonya besar gitu sih. Mas, terima kasih atas waktunya dan kami akan menanyakan ke masyarakat lain apakah memiliki pendapat yang berbeda atau tidak. Halo Mas, dengan siapa? Saya dengan Tabri. Mas, saya ingin tanya nih tanggapan Masnya mengenai isu data pribadi masyarakat Indonesia bisa ditransfer dan dikelola oleh Amerika Serikat. Tanggapannya Masnya gimana? Wah, kalau saya sendiri sih ya kurang setuju ya, karena terkait data pribadi ini sebenarnya privacy ya. Apa-apa bisa mungkin kalau data pribadi kita kecolongan ke AS ya bisa dimanfaatkan Amerika Serikat sendiri gitu. Mungkin itu kalau saya. Terima kasih Mas atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia bahwa mereka memang tidak setuju dengan adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat dan ini memang mengkhawatirkan bagi data-data yang akan dikelola oleh Amerika Serikat. Demikian, Anda kami kembalikan ke studio. Terima kasih Keija Butar-Butar yang sudah mencoba bagaimana menghimpun suara rakyat. Nah, kalau urusan suara rakyat DPR berarti nih Pak Trubus. Ternyata Bang Dev, apa yang disampaikan Pak Trubus ini terbukti juga di lapangan, masyarakat kurang setuju. Masyarakat kita sudah cerdas, bahkan mereka sudah riset begitu jauh bagaimana kemudian Amerika memperlakukan data pribadi, hukum yang mengatur di sana, dan nampaknya masyarakat kurang setuju, Bang Dev. Ya, begini, kalau mau dikomentari lebih jauh, ya, saya seperti tadi saya sampaikan, agak sulit untuk kita membahas ini lebih dalam. Kenapa? Karena informasi yang saya terima itu sama dengan yang semua orang terima gitu. Jadi masih belum ada penjelasan, penjabaran secara detail ini data-data sejauh mana. Yang pasti itu ya pemerintah sudah menegaskan bahwa data pribadi itu itu aman, itu tidak menjadi subjek untuk dipertukarkan, bahwa yang dipertukarkan itu hanya data-data perdagangan ya. Nah, tapi data perdagangan ini seperti apa? Ya. Apakah ini berkaitan dengan jumlah produk yang dijual setiap harinya ataupun itu yang lain? Nah, tapi ya data-data kita juga ya, data-data transaksi kita kan juga memang sudah termonitor juga ya, apalagi ketika kita menggunakan kartu kredit. Ini kan juga berkaitan dengan permintaan Amerika terhadap QRIS ya. QRIS itu kan adalah produk Indonesia yang membuat inklusif akan sistem perbankan terhadap seluruh masyarakat secara umum. Nah, QRIS ini sudah sangat terbukti berhasil dan bahkan sudah bisa digunakan di sejumlah negara-negara ASEAN. Nah, jadi tentu mungkin ini juga yang membuat Amerika menginginkan adanya pembukaan akses tersebut agar kembali bisa menguasai data. Kenapa? Karena siapa yang memegang data hari ini ya, siapa yang memegang data itu adalah yang memiliki kekuasaan terbesar. Kenapa? Karena data is the new gold gitu. Data ini adalah aset yang sangat besar yang bisa membantu menentukan kebijakan, tren ataupun arah akan pergeseran bangsa. Nah, maka itulah yang sangat amat dikuasai oleh pihak-pihak luar dan juga penting untuk kita memastikan bahwa kedaulatan itu tetap di bawah kekuatan bangsa Indonesia. Oke, baik Bang Dev. Kalau informasinya saja belum clear, lalu apakah kemudian DPR ini juga sudah punya rencana untuk memanggil pihak pemerintah, mengelaborasi secara lebih lengkap dan detail tentunya tentang hal ini? Dijawabnya nanti Bang Dev. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.
Kembali kita akan membahas bagaimana kemudian langkah pemerintah pemirsa untuk memastikan bahwa data pribadi yang akan ditransfer ke Amerika Serikat ini akan aman penggunaannya. Bang Dev, kalau informasinya belum clear, nampaknya DPR punya hak untuk kemudian memanggil pemerintah untuk mempertanyakan mengenai hal ini. Jangan sampai tidak clear kemudian dieksekusi. Memangnya kemudian ini proses konsultasinya seperti apa, Bang Dev? Ini kan persetujuan antara dua pemerintah ini bukan, saya belum tahu juga, tapi sepertinya sih bukan berbentuk undang-undang. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah. Akan tapi kebijakan pemerintah harus melandaskan undang-undang. Dan khusus tentang data, ya seperti tadi kita sudah bahas, bahwa kita memiliki undang-undang PDP yang dimana pemerintah itu diwajibkan dan juga mewajibkan kepada semua pengampu data untuk memiliki standarisasi. Jadi bila mana kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika dijalankan, ya harus kembali kepada undang-undang tersebut, gitu. Nah, kecuali ada sebuah perubahan atau kebijakan antara pemerintah Indonesia dan Amerika dirubah menjadi sebuah undang-undang, itu ya lain lagi ceritanya. Nah, berarti itu harus kembali lagi ke DPR. Akan tetapi tadi pagi ya, itu Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, telah meminta untuk Komisi 1 melakukan komunikasi dengan Kementerian Komdigi untuk membahas hal tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan arahan dari beliau. Kita sudah diperintahkan untuk melakukan komunikasi, walaupun sekarang ini kan lagi sedang masa reses ya. Tadi saya sudah bicara langsung dengan Ibu Menteri. Mungkin dalam waktu dekat kita, sembari waktu berjalan juga kita lanjut komunikasi untuk mendalami hal ini sehingga ada kepastian dan juga ada kejelasan langkah-langkah yang pemerintah akan ambil seperti apa, sehingga tidak ada kerancuan ataupun juga misinformasi yang beredar di masyarakat. Oke, jadi kita akan melihat DPR akan bertemu dulu dengan Komdigi sebelum kemudian keputusan ini akhirnya difinalisasi, begitu Bang Dev? Enggak, keputusan akan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika itu kan banyak banyak area yang di cover ya, bukan hanya berkaitan dengan data saja, karena ada macam-macam aspek ya, yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Ya, yang dibahas dengan Komisi 1 yang hanya berkaitan dengan hal yang merupakan mitra-mitra kita, gitu ya. Ini kan kita setiap hari ini ada sebuah lembaran baru kan, akan perjanjian ini ada informasi baru lagi. Nah, inilah yang bila mana ada informasi baru lagi, ya kita harus mengambil sikap lagi. Nah, yang pasti ini hal ini berkembang terus dan kita langsung sikapi setiap ada informasi yang terkini. Oke, baik Bang Dev. Pak Ardi, soal treatment terhadap penggunaan data pribadi ini kan pastinya keamanan yang menjadi pertanyaan publik ya. Betul. Menurut Pak Ardi, kemudian langkah pemerintah harus seperti apa? Menegosiasikan ulang tentang hal ini atau tegas tidak ada transfer data antara Indonesia dan Amerika? Ya, sekarang ini kan isunya ada berkembang kemana-mana ya, dan memang benar ini satu proses yang masih berjalan ya, masih ada secara teknis harus dilihat ya. Tapi persoalannya kita juga, masyarakat juga tidak mudah lupa ya. Kita di dalam negeri juga ngadapin masalah kebocoran data, peretasan ya, dan kita bisa juga membaca berita-berita di luar negeri, di Amerika tiap hari ada peretasan. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan dengan sangat teliti, ketat ya, ketika kita akan melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan ya, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Kalau kita cuma secara buta menyerahkan, itu akan jadi fatal. Dan kedua, kita harus ingat juga ya, kenapa data itu menjadi penting. Tadi Pak Dev sudah bilang the new oil ya, siapa yang menguasai data itu dia adalah penguasa. Kita harus ingat ya, tahun 2016 itu kan ada peristiwa penting yang saya nggak tahu apakah banyak yang mendalami, itu ada peristiwa skandal yang namanya Cambridge Analytica. Dari situ kita bisa lihat yang namanya data itu bisa diapakan.
dan itu bisa dimanipulasi, ya, bisa diakalin hingga merubah cara orang berpikir, ya, segala macam. Itu ada di situ semua, basisnya tuh data. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan teknologi baru yang namanya artificial intelligence, ya. Sebentar lagi ada kuantum. Wah, nggak kebayang apa yang terjadi dengan data. Data rawnya dikasih, ya, dengan teknologi ini mereka bisa olah. Oke, baik Pak Trubus, sepakat pemerintah harus sangat berhati-hati kemudian memperhitungkan poin negosiasi transfer data ini? Iya, kalau menurut saya ini bagian penting di mana kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah. Pertama tentu kaitan dengan undang-undang PDP yang kita punya itu harus membuat turunannya Pertek pasal 56 ini kan membutuhkan peraturan teknis turunannya, dan juga segera menata mengenai bentuk, ya mungkin satu lembaga atau badan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk pengawas, lembaga pengawas juga. Ini penting untuk ini persiapan internal. Yang kedua, memang kaitan dengan Amerika ini perlu dinegosiasikan ulang. Artinya di situ bisa saja ini dievaluasi atau apa, tetapi kan ini tidak semudah yang ini karena kaitannya tentu kita tunggu bagaimana DPR. Nanti kalau penjelasan DPR tadi setidaknya clear, itu paling tidak ada adem lah yang membuat situasinya publik tidak begitu resah. Ini karena publik itu memang membaca semua yang disampaikan Pak Ardi tadi, ya, terasa ngeri-ngeri sedap bahwa data itu ternyata bisa diolah sedemikian rupa. Di pasal 35 Undang-Undang ITE itu Undang-Undang 1 nomor 2024 itu jelaskan di situ bahwa bisa dirubah, bisa transmisikan, bisa direkayasa sampai seolah otentik. Dan itu bisa memperdayai masyarakat dan bisa membuat masyarakat terpecah belah oleh karena data itu sendiri. Jadi ini menurut saya memang penting bagaimana pemerintah segera menata ulang terkait dengan data. Dan kita sebenarnya ada perpres Mbak mengenai SDI 1 data Indonesia. Nah ini juga harus segera dibenahi ini karena dulu sudah ada perpresnya, dan tinggal bagaimana melaksanakan secara jelas terkait dengan 1 data Indonesia ini. Baik, Bang Dev, terakhir singkat mungkin, sebagai perwakilan masyarakat tentunya bagaimana juga meyakinkan masyarakat Indonesia agar tidak terlewat khawatir, kemudian merasa aman, terlindungi datanya, tidak akan digunakan sewenang-wenang dan hanya akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, yang pasti pemerintah hari ini itu berdiri atas undang-undang dan juga aturan yang berlaku. Pemerintah selaku pemegang mandat dari masyarakat memiliki tugas tanggung jawab serta kewajiban untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang kita miliki itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, dan juga setiap kebijakan yang pemerintah buat harus berlandaskan undang-undang yang sudah kita miliki. Nah, tentu jadi maka itu saya bisa menjamin bahwa memang detailnya saat ini kita belum tahu persis, tapi saya dapat sampaikan bahwa pasti pemerintah akan menegakkan aturan hukum yang ada demi kedaulatan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian nanti finalisasi negosiasinya. Yang pasti seluruh masyarakat Indonesia menitipkan data pribadinya untuk dijaga dengan baik dan aman. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Trubus, Pak Ardi, dan juga Bang Dev malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam semuanya. Dan pemirsa, tentunya kami masih akan menemani Anda dengan perbincangan lainnya bersama dengan Vena Kintan. Vena. Baik, terima kasih Ken. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali. Kami akan hadirkan pembahasan pemirsa, ada fakta baru yang ditemukan oleh penyidik Polda Metro Jaya mengenai kematian dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Apakah temuan atau fakta baru itu dapat mengungkap tabir kematian dari Arya Daru Pangayunan? Kami hadirkan untuk Anda selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 4 rumah di Jalan Matraman Dalam Menteng, Jakarta Pusat ludes terbakar. Warga panik, tiba-tiba asap hitam pekat disusul api yang semakin membesar muncul dari salah satu rumah. Api mudah merembet ke bangunan sebelahnya karena banyaknya bangunan semi permanen. Warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setengah jam kemudian, petugas dari Gulkarmat tiba di lokasi dan segera memadamkan api. Api berhasil dikuasai 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran hingga kini masih terus dalam pendalaman pihak kepolisian.
Seorang pelajar sekolah dasar diselamatkan polisi dari atas tower setinggi 25 meter di Kampung Gunung Pipisan, Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelajar kelas 6 sekolah dasar ini ditemukan memanjat menara seluler setinggi sekitar 25 meter di belakang rumahnya. Sebelumnya pelajar tersebut dinasihati oleh salah seorang guru di sekolah setelah diduga menjahili salah seorang pelajar lainnya. Tidak terima dinasehati, pelajar ini lari dan naik menara seluler. Warga pun segera melapor ke pihak kepolisian. Kapolsek Pamengpek dan personil kepolisian lainnya yang tiba di lokasi berupaya membujuk pelajar tersebut agar turun dari menara. Pelajar itu pun akhirnya turun dari menara seluler dalam keadaan selamat. Pemirsa, sebuah truk yang diduga kelebihan muatan mengalami kecelakaan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Truk tersebut menabrak satu unit minibus dan sepeda motor. Diduga penyebab kecelakaan tersebut akibat kelalaian sang pengemudi truk. Akibat truk tak kuat menanjak dan remblong di Jalan Trans Sulawesi, satu unit minibus dan sebuah sepeda motor yang berada di belakangnya menjadi korban kecelakaan. Diduga truk bermuatan bahan campuran ini tidak mampu menanjak akibat kelebihan muatan dan kelalaian sang supir yang lambat memindahkan gigi persneling sehingga truk tersebut mundur dan menabrak minibus dan sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, supir minibus dan satu penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah dievakuasi kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare. Polda Metro Jaya menyampaikan sejumlah temuan baru dalam kasus tewasnya diplomat muda di kamar kosnya. Arya diketahui sempat menyambangi lantai 12 di gedung Kemenlu dan meninggal sejumlah barang bawaannya. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polda Metro Jaya yang melakukan penyidikan kasus ini menemukan sejumlah bukti baru yang sepertinya mengarah pada kematian tidak wajar sang diplomat. Polisi menemukan pantauan kamera pengawas yang memperlihatkan Arya menuju rooftop gedung Kemenlu yang berada di lantai 12. Korban yang naik dengan membawa tas gendong dan tas belanja terpantau turun setelah 1 jam 20 menit tanpa membawa apapun. Lakban kuning yang melilit kepala korban diketahui juga dibeli di Yogyakarta seminggu sebelum meregang nyawa. Lalu, akankah temuan ini menjadi indikasi kuat Arya tewas karena dibunuh, bukan bunuh diri? Apakah polisi akan mampu memecahkan kasus ini tanpa menemui jalan buntu? Tadi temuan ataupun fakta-fakta baru yang diharapkan dapat membuka tabir kematian Arya Daru Pangayunan. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di studio TV One. Ini sudah hadir Prof. Cik Juliati, sosiolog kriminolog. Selamat malam Prof. Cik. Malam. Sehat Prof. Cik? Alhamdulillah. Oke. Selain Prof. Cik, ini juga kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada AKBP Reonald Simanjuntak, Kasubdit Pemas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Reonald. Selamat malam Mbak Vena. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Saya mau ke Pak Reonald terlebih dahulu, izin Prof. Pak Reonald, kami ingin tahu sudah sejauh mana perkembangan penyelidikan kasus kematian terhadap Arya Daru Pangayunan ini. Kapan hasil forensik lengkap akan kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih Mbak. Bisa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa sekalian bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa
sudah ada 15 saksi yang penyelidik ambil keterangan. Ya, dimulai dari klaster tempat dia ngekos, kemudian klaster tempat dia bekerja, dan klaster orang-orang terakhir yang bertemu dengan korban ADP sebelum ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kemudian tim penyelidik juga sudah melakukan pembuktian secara ilmiah, ya, scientific crime investigation, di mana diantaranya telah melakukan otopsi jenazah, kemudian melakukan pemeriksaan pada ahli toksikologi, yaitu mengecek tentang ada racunkah atau pengambilan sampel dalam organ tubuh, ya, apakah ada nanti di dalam organ tubuhnya ditemukan zat kimia atau hal-hal yang mencurigakan. Kemudian pemeriksaan secara histopatologi, yaitu penyakit dalam. Selanjutnya penyidik juga sudah mengambil sampel sidik jari, ya, dari barang-barang yang ditemukan di TKP dan di sekitar TKP, di mana turut juga pada pengambilan sampel sidik jari tersebut tim Inavis dari Barreskrim Polri. Kemudian pengambilan dan pemeriksaan DNA oleh tim Puslapor Barreskrim Polri terkait dengan barang-barang yang ditemukan baik yang di dalam TKP, sekitar TKP, dengan tujuan memastikan kemungkinan DNA yang ada di sekitar TKP. Dan terhadap barang-barang elektronik milik korban seperti laptop, handphone, kemudian CCTV, telah dilakukan pemeriksaan secara digital oleh Ditsiber Polda Metro Jaya, dan kami jelaskan pada saat ini penyelidik sudah mengambil beberapa rekaman dari 20 titik CCTV, dan dari beberapa titik itu penyelidik mengambil 7 hari sebelum terjadinya ditemukan korban ADP sudah tidak bernyawa di dalam kos-kosan, Mbak. Baik, Pak Rionald. Ya. Oke, Pak Rionald, kami ingin minta konfirmasi kapan pengumuman hasil forensik ini akan diumumkan. Karena sebelumnya kan Kapolda juga sempat mengatakan bahwa sebelumnya satu minggu ini akan diumumkan kepada publik. Tapi sampai saat ini juga belum ada pengumuman mengenai hasil forensik. Informasi terakhir dari penyelidik tadi, dari pihak penyelidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya, bahwa dalam waktu dekat ini akan disampaikan hasil baik dari Puslapor, baik dari pemeriksaan secara psikologi forensik oleh Apsifor, kemudian dari ahli dari laboratorium siber menjelaskan tentang alat bukti digital, ya, dalam waktu dekat ini, Mbak, karena informasi terakhir dari penyidik tadi untuk hasilnya sebenarnya sudah keluar tadi pagi, dan nanti sekarang sedang dikumpulkan seluruh alat bukti yang ada, sedang dilakukan persesuaian keterangan-keterangan, ya, untuk menemukan fakta apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban ADP. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Cik kalau begitu. Prof. Cik, ini kan kabarnya dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Tapi waktunya ini sudah cukup lama begitu kita menunggu mengenai kepastian hasil forensik dan juga penyebab kematian dari Arya. Dan justru ini menimbulkan banyak sekali spekulasi beredar di masyarakat. Apakah ini memang akibat dari keterlambatan sehingga muncul spekulasi liar di masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut saya dengan lamanya mengungkapkan data-data tadi, masyarakat kita kan sekarang eranya terbuka ya. Kita bisa tahu dari berbagai macam media sosial. Nah, masyarakat kita sebut dengan netizen itu ya mudah berkomentar kan. Apalagi dengan kematian yang dianggap ini luar biasa, yang tidak terbiasa juga gitu, karena lakban di kepala, kemudian bisa
menutup selimut dengan rapi. Nah, tentu masyarakat memberikan persepsi yang berbeda-beda. Nah, dengan persepsi yang berbeda-beda ini terjadi karena begitu lamanya pihak kepolisian mengungkapkan data. Barangkali pihak kepolisian juga masih belum bisa mengumpulkan puzzle-puzzle yang terkumpul ini belum masih berserakan gitu, sehingga belum bisa diberikan suatu kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yang harus ditetapkan itu adalah matinya itu kenapa, ya kan? Apakah matinya tadi karena racun? Tadi kan belum dikeluarin juga datanya. Apakah dia matinya karena bunuh diri? Juga belum bisa kita tahu. Apakah dia matinya itu yang hidungnya itu dibekap gitu ya, atau ditutup gitu kan, nah, sehingga dia mati lemes, dan kita juga belum tahu. Kemudian dari kepala itu ada yang mengatakan itu ditutup plastik, ada yang mengatakan langsung pakai lakban. Ini juga belum ada penjelasan dari pihak kepolisian, sehingga masyarakat itu dengan tanpa dikomando berbicara seenaknya. Justru ini menurut saya segeralah pihak kepolisian menjelaskan hasil kerjanya sehingga masyarakat tidak lagi berpolemik kayak gini gitu. Di media massa udah liar sekali gitu. Itu baik, terjadi. saya mau kembali ke Pak Reonald kalau begitu. Pak Reonald, ini kan pihak kepolisian juga sudah menemukan ada temuan baru CCTV dari lantai 12 gedung Kemenlu. Ada korban Arya Daru ini sempat berada di rooftop kurang lebih 1 jam 20 menit dan kemudian sempat membawa tas begitu, tapi kemudian turun tidak membawa tas. Apakah itu juga sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, tas yang sebelumnya dibawa naik dan juga tidak dibawa turun oleh Arya Daru ini, Pak Reonald? Ya, saya juga akan menjawab dari Prof tadi. Kenapa penyelidik dan kami dari Polda Metro ini terkesan lama untuk menyampaikan kepada masyarakat? Ya, sebenarnya bukan lama Bu, tapi memang metode-metode yang dilakukan oleh tim dari laboratorium forensik untuk membuktikan dan memeriksa tentang zat-zat dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam organ-organ tubuh dari korban ADP itu memang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk prosesnya. Itulah yang ditunggu oleh penyelidik. Sambil menunggu itu, penyelidik juga melakukan tindakan-tindakan, ya, mengumpulkan alat bukti seperti 20 titik CCTV, ya, yang tadi Mbak sampaikan bahwa kami jelaskan bahwa korban itu berada di rooftop gedung Kemenlu itu kurang lebih 1 jam 26 menit 56 detik. Saya ulangi, 1 jam 26 menit 56 detik. Yang mana terdapat di CCTV bahwa korban itu naik ke lantai 12 membawa tas ransel dan karton tas, yaitu body bag. Setelah dia naik ke rooftop selama 1 jam 26 menit 56 detik, dia turun, terlihat jelas yang bersangkutan sudah tidak lagi membawa tas dan body bag tersebut. Dan 1 hari setelah ditemukan kondisi korban sudah tidak menyawa di kos-kosan, setelah dari penyelidik menerima laporan, 1 hari setelah itu penyelidik langsung mencari dan tas tersebut serta body bag tersebut sudah ditemukan, ya, dan sudah dalam dari minggu kemarin sudah kita analisa oleh penyelidik dan sudah saat ini tinggal menunggu dari hasil lapornya saja, Mbak. Jadi kita tidak bisa seperti bermain dalam untuk waktu pembuktian tindak pidana itu tidak bisa berpersepsi dengan ini. Jadi semua itu alat bukti harus dikumpulkan menjadi satu, ya, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian alat bukti yang ditemukan di TKP itu dilakukan persesuaian, ya, untuk menemukan fakta sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap korban ADP ini. Kemudian apa sih alasan yang bersangkutan sehingga itu terjadi, atau apa sebenarnya yang terjadi di balik kejadian tersebut. Demikian, Mbak. Pak Reonald, kami ingin tahu juga apa sebetulnya isi tas yang kemudian tidak dibawa turun oleh Arya Daru, begitupun juga kegiatan yang dilakukan selama 1 jam 20 menit di rooftop tersebut. Apakah pihak kepolisian juga sudah punya kesimpulan apa yang dilakukan oleh korban ini? Untuk isi lengkapnya
nanti akan disampaikan pada saat rilis besar, ya. Yang pasti dari barang-barang yang di rooftop tersebut ada beberapa, ya seperti pakaian, kemudian kacamata milik korban, parfum, kemudian di dalam body bag tersebut, ya nanti pada saat rilis juga akan disampaikan bahwa yang bersangkutan juga sebelum ke kantor kementerian itu sempat di salah satu pusat pembelanjaan, ya, dan CCTV-nya juga sudah kita temukan, sudah kita ambil bahwa yang bersangkutan bersama rekannya ada melakukan transaksi dan membeli pakaian, dasi dan beberapa hal lainnya, dan itu yang dibawa oleh tersangka ke dalam atas rooftop gitu loh, Mbak. Dan nanti hasil analisa dan fakta apa akan disampaikan pada saat rilis besarnya nanti, di mana nanti para ahli semua akan berbicara, nanti Bapak Direskrim langsung menyampaikan kesimpulan dari fakta yang terjadi itu apa di rilis tersebut. Oke, barang-barang tersebut meninggalkan kesan seolah-olah barang tersebut ini akan diambil oleh orang lain begitu Pak. Dan itu akan diambil di kantor kementerian yang memiliki akses terbatas. Bagaimana Anda merespon hal tersebut? Nanti faktanya akan disampaikan oleh tim, yaitu ya faktanya, karena kita tidak bisa berpersepsi di sini. Ya saya juga tidak bisa menyampaikan ini sebelum nanti dikumpulkan lagi oleh hasil fakta sebenarnya setelah hasil lapor yang tadi pagi keluar itu disampaikan oleh tim kepada penyelidik. Nanti penyelidik akan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat semua secara transparan. Baik, nanti akan disampaikan oleh penyidik. Prof Cik, mungkin nggak sih kalau misalnya Arya Daru korban ini meninggalkan barang untuk kemudian diambil oleh orang lain di lantai 12 tersebut? Itu kejadiannya kapan ya? Artinya ketika dia naik ke rooftop itu berapa hari sebelum ditemukan? Beberapa jam sebelum meninggal. Beberapa jam. Yep. Nah kalau beberapa jam sebelum meninggal, dia beli bajunya tuh jam berapa gitu kan kita bisa lihat ya. Nah kemudian kematiannya itu juga kita belum tahu ya, belum ada rilis beritanya kan kematian jam berapa. Mungkin itu bisa diungkap dari lamanya kaku mayat gitu ya. Jadi kalau diberitakan sekitar jam 2 ditemukan dan sudah meninggal, kan bisa kita tentukan juga tuh mundur 10 jam kaku mayat. Berarti kita bisa tentukan dia meninggal sekitar jam 3 atau jam 4. Nah seperti itu. Nah itu kan bisa menjadi bahan tambahan untuk penyelidikan gitu kan ya. Sekitar itu. Dia sementara kalau lihat CCTV yang kemarin-kemarin, dia membuang sampah sekitar jam 12 gitu kan. Kalau jam 3 berarti kan dia sedang tidur lelap. Nah apakah dengan tidur lelap terjadi sesuatu atau dia melakukan sesuatu gitu loh. Nah ini kemudian data yang mesti dicari juga mungkin wawancara dengan pihak pengelola kos dan penjaga kos yang mondar-mandir di situ gitu. Mungkin itu bisa dilihat. Kemudian mungkin tambahan ya Pak Polisi, apakah nanti bisa dijadikan tambahan juga data kenapa ketika istrinya menelpon pihak kos itu bukan mengetuk pintunya gitu loh, tapi hanya mondar-mandir dan agak melihat gitu loh ke jendela. Nah ini menurut saya ya juga perlu dijadikan tambahan untuk data penyelidikan gitu loh. Nah jadi menurut saya tidak hanya rooftop ini yang jadi masalah gitu loh, tapi coba direntetin lagi gitu loh secara kronologisnya dari dia mundur ataupun dari dia maju dari rooftop yang didapat. Karena tidak bisa hanya rooftop itu, kita kan belum tahu apakah di sana ketika dia melakukan aktivitas itu ada yang merintah atau itu inisiatif dia sendiri. Nah ini yang apakah data itu sudah ada gitu loh. Tentang itu ya. Apalagi kalau kita lihat nih sejauh ini kantor kementerian tempat barang-barang tersebut ditinggalkan itu kan juga orang-orang terbatas yang bisa mendapatkan akses masuk ke dalam, Prof. Iya, justru di situ yang jadi bahan pertanyaan kita dan perlu diselidiki. Dengan orang-orang terbatas yang bisa masuk ke sana dan sampai di rooftop itu kan hanya orang-orang tertentu. Jadi
Apa motivasinya dia membawa barang tadi ke atas? Tadi kan katanya setelah ke atas barangnya nggak dibawa. Ya. Nah itu kan juga perlu menjadi suatu pertanyaan besar. Ada apa peristiwa itu? Adakah yang memerintah ataukah kemanuan dia sendiri? Apakah di atas rooftop itu diindikasikan dia akan loncat dari lantai 12? Kan belum kelihatan. Oke. Gitu. Baik, saya juga ingin kemudian Pak Reonald menjawab soal adanya lakban kuning yang kemudian ini informasinya dibeli 1 minggu di Yogyakarta sebelum kejadian. Nanti direspon oleh Pak Reonald usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Reonald. Pak Reonald, ini lakban kuning yang melilit kepala korban ini sebelumnya ada temuan baru bahwa dibeli 1 minggu sebelumnya di Yogyakarta. Analisis pihak kepolisian mengenai hal ini seperti apa, Pak Reonald? Ya, Mbak, bahwa benar yang tadi Mbak sampaikan bahwa lakban kuning itu berdasarkan keterangan dari istri korban, MAP, saudari MAP menyatakan bahwa lakban kuning tersebut itu dibeli di salah satu tempat perbelanjaan di Yogyakarta, ya. Dan ada satu lakban kuning juga yang masih ditinggal oleh korban ADP di rumah yang ada di Yogyakarta, dan itu nanti akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan persesuaian apakah identik atau tidak lakban itu, kan gitu. Kemudian ditemukan juga keterangan dari rekan kerja korban ADP dan atasan dari korban ADP di Kemenlu bahwa lakban kuning itu memang biasa digunakan, ya, oleh pegawai Kemenlu yang berpergian ke luar negeri, ya, di mana lakban kuning itu gunanya itu mempermudah untuk mencari barang pada saat tiba di bandara yang tepat negara tujuan, ya, sebagai penanda karena warnanya mencolok. Jadi itu biasa digunakan oleh pegawai Kemenlu pada saat dapat tugas ke luar negeri, dan lakban kuning itulah sebagai penanda barang-barang yang di packing sebagai penanda bahwa itu barangnya dari tim dari rombongan dari Indonesia, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Reonald, berikutnya soal handphone nih. Ini sebelumnya dikatakan di awal-awal bahwa korbannya memiliki 2 handphone, tapi sampai saat ini pihak kepolisian menyebut masih ada 1 handphone yang hilang. Jadi sebetulnya ada berapa handphone yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Memang benar salah satu dari barang bukti yaitu handphone korban itu belum ditemukan sampai saat ini, ya. Yang ditemukan adalah handphone korban yang lama dan device laptop milik korban, dan itu sudah diserahkan ke pemeriksa dari laboratorium siber di Direktorat Siber Polda Metro Jaya, dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya, hasilnya sudah ada, nanti tinggal disampaikan pada saat rilis nanti, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini kan lakban sudah dijawab oleh pihak kepolisian bahwa itu digunakan untuk keseharian pegawai Kemenlu. Tapi kalau untuk handphone sampai saat ini juga masih ada 1 handphone yang masih terus dicari oleh pihak kepolisian. Sejauh mana temuan-temuan tersebut nanti bisa membantu mengungkap peristiwa ini? Ya, Mbak, jadi kalau lakban tadi dikatakan memang itu adalah ciri khas dari Kemenlu, karyawan Kemenlu demi kepentingan tugasnya, ya mungkin ya memang dia punya gitu kan ya. Nah, tetapi handphonenya tadi yang hilang, apakah hilangnya tadi karena memang hilang sebelum kejadian, ataukah hilang pada saat setelah kejadian? Nah, kita belum tahu itu, datanya kan belum ada ya. Nah gitu, kalau misalnya handphonenya itu memang hilang setelah kejadian, berarti kita menyatakan bahwa handphone itu
mengandung berita-berita atau data-data penting sehingga hilang. Kalau handphone itu hilang sebelum kejadian, ya berarti barangkali hilang oleh korban gitu kan, atau oleh keluarganya memang itu disimpan barangkali gitu kan, kita nggak tahu. Jadi apakah dia kehilangan handphone satunya pada saat sebelum kejadian, ataukah handphone itu memang diamankan oleh pihak keluarganya. Kita belum dapat data itu, Mbak. Jadi ini masih simpang siur ya mengenai data hal ini gitu loh. Tentu kita menunggu ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Reonald, pihak kepolisian ini segera menyampaikan rilis mengenai hasil temuan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Prof. Cik atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Reonald sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya. Penertiban rumah dinas milik PT Kereta Api Indonesia KAI dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur. Bangunan rumah tersebut selama ini ditempati secara ilegal. Penertiban dilakukan terhadap aset rumah dinas di Jalan Tapak Siring, Kelurahan Pacar Keling. Proses eksekusi pengosongan rumah dinas ini sempat mengalami kesulitan karena pagar dan pintu rumah dikunci oleh penghuni. Petugas pun terpaksa memanjat pagar dan merusak kunci pintu rumah agar dapat melakukan eksekusi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Wakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program One on One akan hadir untuk Anda bersama dengan Maria Asegaf. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.